Shalom, kembali kita berjumpa di hari yang baru. Selamat pagi, saya ucapkan kepada anak-anak ibu, semoga semua sehat dalam lindungan Tuhan. Anak-anak ibu kelas 2B, hari ini hari Senin tanggal 7 September tahun 2020, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dari buku tematik 2B subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Kita sekalian mengerjakannya karena pembelajarannya bidang studi bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Pembelajaran kita hari ini pembelajaran 3 yang ada di buku halaman 42. Di buku halaman 42, di situ bidang studi bahasa Indonesia, kita disuruh membaca teks tentang benda cair dan menyebutkan contoh benda cair. Membaca teks tentang benda cair dan menyebutkan contoh benda cair. Pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di halaman 42 dan 43. Anak ibu nanti membaca teks yang ada di situ yang berjudul Membuat es sirup bersama ibu. Membuat es sirup bersama ibu. Yang perlu kita ketahui bahwa di situ intinya benda cair memiliki ukuran tetap, bentuknya akan berubah menyesuaikan wadah. Ukurannya tetap, tapi bentuknya berubah menyesuaikan wadah. Wadah artinya tempat. Seperti yang ibu terangkan minggu yang lalu, kalau dia dicangkir berbentuk cangkir, kalau dia di mangkok berbentuk mangkok, bahkan dimanapun dia itulah bentuknya. Botol, ember, dan lain sebagainya. Ini nanti yang anak ibu bacakan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan kita lanjut di halaman 43 juga matematika. Lihat buku matematika di halaman 43. Itu sirup yang sudah dibuat. Ada satu kelompok 4 gelas, satu kelompok lagi 4 gelas. Berarti artinya 2 kali 4. Bukan 4 kali 2. 2 kali 4 atau 4 tambah 4 yang hasilnya menjadi 8. Yang kedua dia di situ, yang satu kelompok 5 gelas, yang satu kelompok lagi 5 gelas, artinya 2 kali 5. Bukan 5 kali 2. 2 kali 5 artinya 5 tambah 5 yang menghasilkan 10. Kita lanjut dengan halaman 44 juga, seperti itu juga kita diajak di sana. Bacalah teks ini semua mulai dari atas sampai ke bawah dengan untuk mempelajari bagaimana kita menjawab soal matematika. Hari Sabtu kita sudah mempelajari matematika. Jika bilangan dikalikan dengan 0, bilangan apa saja tetap hasilnya 0. Dan yang kedua disuruh di sana, jika bilangan dikalikan dengan 1 tetap hasilnya bilangan itu sendiri. Bilangan berapapun dikali 1 itulah hasilnya. 10, 20, 1, 2, 3 sampai apapun itulah. Kalau dikalikan dengan 1 tetap itu hasilnya, tapi dikalikan dengan 0 tetap 0 hasilnya. Itu yang diterangkan pada halaman 44 dan halaman 45. Di situ kita belajar SBDP. SBDP membuat atau memperagakan contoh gerakan kaki ketika mereka menari. Gerakan kaki ini dapat anak ibu praktekkan di rumah, tapi hasilnya tidak usah dikirim ke classroom. Dipraktekkan, nanti juga ada ujian kita tentang gerakan tersebut. Bagaimana variasi kaki yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada 4. Dan selanjutnya yang menjadi tugas, halaman 45, 1, 2, 3. Nomor 1 adalah bahasa Indonesia, nomor 2 matematika, nomor 3 SBDP, cara menggerakkan itu gerakan kaki atau gerakan kepala yang ada di situ. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran 4, tetap juga kita belajar SBDP. SBDP kita diajak di sana di dalam pembelajaran 4 itu melakukan gerakan tangan, kaki, dan kepala dengan hitungan dalam tarian. Melakukan gerakan tangan, kaki, dan kepala dengan hitungan. Di situ kita lihat gerakan tangan dan kepalanya, lihat contohnya, dan itu bisa dilakukan gerakannya, diperagakan di rumah ya nak. Lalu kita melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Indonesia, menuliskan makna kata dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang menggunakan benda gas. Kita diajak mengenal bagaimana bentuk gas dan bagaimana
dia digunakan. Lihat halaman 47 yang di situ ada dibuat lampion dan gelembung-gelembung bahkan balon yang diisi dengan gas. Kenapa benda itu bisa terbang tinggi? Karena diisi dengan gas. Dan sifat gas itu ada ditulis di halaman 47 bahwa gas itu memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Dan benda gas dapat menempati ruang. Inilah yang menandakan bahwa sesuatu benda ada gas di dalamnya dan memiliki volume. Benda gas memiliki volume. Benda gas tidak dapat dilihat ataupun disentuh. Benda gas itu memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Benda gas dapat menempati ruang. Hal tersebut menandakan bahwa benda gas memiliki volume. Benda gas tidak dapat dilihat atau disentuh. Lihat contohnya benda-benda apa yang diisi dengan gas di tempat ini. Kita lanjutkan dengan halaman 48. Kita disuruh di situ mencentang benda gas. Yang mana di situ benda gas? Mencentang. Ada gambar itu ada 6. Yang manalah dia benda yang ada di dalam setiap gambar yang berisikan dengan gas. Lihat dia ya. Contohnya balon, tabung gas, atau ban sepeda. Yang ketiga, pembelajaran 4 kita belajar matematika. Ibu rasa ini anak ibu sudah mengerti karena ini pembelajaran kita hari Sabtu dengan di buku matematika. Menulis perkalian dengan mencari atau memakai tabel atau kolom. Tabel perkalian atau kolom perkalian. Lihat contoh yang ada di halaman 49. Dan tolong dijawab soal yang di bawahnya itu. 12 kali berapa kali berapa biar 12. Yang kedua 16 berapa kali berapa biar 16. Yang ketiga 20 berapa kali berapa biar 20. Itu artinya dijawab dan itu tidak usah dikirimkan ke classroom. Yang dikirim adalah tugas halaman 50 nomor 1, 2, dan 3. Halaman 50 nomor 1, 2, dan 3 dan halaman 45 nomor 1, 2, dan 3 dikerjakan di buku cetak itu sendiri. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ibu dapat mengerti dan memahami. Selamat melaksanakan tugas dan ingat hidup sehat. Jangan lupa cuci tangan dan minum air putih dengan banyak. Bahkan membaca firman 1 pasal 1 hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.